Jalan ini yang membentang melalui suara nafas yang kasar. Bersama keringat yang turun, semua terasa sulit. Berjalan selangkah demi selangkah melewati cakrawala yang membentang tanpa henti. Apa yang akan kita temui di ujung jalan ini? Mari kita cari tahu bersama. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa sih PUH Rohis Al-Uswah itu? Nah, kalau dari segi kepanjangannya adalah Pelayan Umat Harian Kerohanian Islam Al-Uswah. Kalau singkatnya, itu adalah rohisnya teladan. Lengkapnya adalah organisasi di bawah kepengurusan PH yang bergerak dalam bidang dakwah di SMA Negeri 1 Yogyakarta dalam tujuan untuk membina umat muslim teladan. Nah, lalu kalau dari segi kepengurusan atau birokrasi POH itu sendiri dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama, panti atau panitia inti, dan yang kedua, departemen-departemennya. Nah, kalau dari panti itu sendiri, biasanya dia yang mengorganisir POH secara keseluruhan dan membawahi departemen-departemen di bawahnya. Panti itu sendiri terdiri dari 5 kepengurusan. Yang pertama ada Roisam atau ketua umumnya, kemudian yang kedua Rois 1 atau ketua 1, kemudian Roisah atau ketua 2 atau ketua yang ahwat, kemudian ada khotibah atau sekretarisnya, dan yang terakhir ada khozinah atau bendaharanya. Nah, sedangkan kalau departemennya itu sendiri, mereka biasanya yang lebih banyak terjun langsung ke program kerja POH itu sendiri. Kalau untuk kepengurusannya mereka dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada Kadep atau Kepala Departemen, kemudian Wakadep, Wakil Kepala Departemen, dan anggota-anggotanya. Nah, lalu dari segi departemennya itu dibagi menjadi 7. Yang pertama ada Ukhuwah, Kajian, Masjid, Usmal, Usmed, Rois Kelas, dan Keahwatan. Oke, yang selanjutnya yaitu program umum. Yang pertama adalah SAA atau Salam Awal Al-Uswah. Program ini ditujukan untuk siswa baru yang beragama muslim. Lalu yang selanjutnya ada PAB, penerimaan anggota baru. Lalu ada GRT, Gema Ramadan Teladan, yang waktunya saat Ramadan. Lalu ada GIAT, Gema Idul Adha Teladan, yang waktunya saat Idul Adha. Dan yang terakhir ada Tebar. Tebar ini kepanjangannya adalah Teladan Tabligh Akbar, yaitu sebuah kajian besar atau kajian akbar yang ditujukan untuk umum seluruh Indonesia. Nah, selain kelima program umum tadi, gak jarang kami juga melakukan kerjasama dengan pihak-pihak lain. Misalkan kalau tahun ini kami mengadakan ngobar atau ngaji bareng online, yang itu diadakan kerjasama bersama Majider, KSAI, dan Basyiro. Selain itu, kami juga mengadakan kegiatan-kegiatan yang menyesuaikan kondisi, misalkan doa bersama untuk kelas 12 yang akan menghadapi ujian, atau doa bersama untuk Palestina. Departemen Rois Kelas merupakan departemen yang memiliki tugas untuk berdakwah di kelas, di mana disitulah lingkungan terdekatnya. Kemudian Departemen Rois Kelas juga memiliki tugas untuk membuat pojok syiar, kemudian infak, kemudian share poster kajian, share poster reminder Al-Kahfi, kemudian share poster reminder sholat. Dan yang terakhir adalah mengatur keuangan kas POH. Departemen Masjid merupakan departemen yang memberikan fasilitas untuk kegiatan kebidaahan dan ketakmiran, serta mengatur segala hal yang berkaitan dengan kebidaahan. Nah, Departemen Masjid sendiri juga memiliki proker, antara lain BBM. BBM adalah bersih-bersih masjid, lalu ada membuat reminder sholat, serta merancang agenda untuk menyambut new normal di sekitar lingkungan Al-Uswah. Departemen Ukhuwah adalah departemen yang mengurus hubungan internal maupun eksternal POH serta menjalin hubungan ukhuwah yang sudah ada. Departemen Ukhuwah memiliki program kerja muktamar, upgrading internal, rihlah atau jalan-jalan, serta silgur atau silaturahmi guru. Selanjutnya adalah Departemen Kajian. Departemen Kajian adalah departemen yang memfasilitasi ilmu agama melalui kajian rutin. Ini diadakan untuk umat muslim di Teladan.
Nah, programnya apa sih? Programnya itu ada 2, yaitu yang pertama adalah kajian rutin yang diadakan setiap Senin sore sama ngobar. Nah, ngobar itu apa? Ngobar itu adalah program di mana kajian rutin berkolaborasi dengan organisasi Islam di Jogja untuk membentuk ngobar ini. Nah, tujuannya juga untuk memfasilitasi ilmu agama. Nah, ini ngobar ini tuh diadakan setiap bulan Ramadan gitu. Lalu pesertanya tuh nggak tanggung-tanggung, langsung seluruh Indonesia. Departemen Uswahmal. Departemen Uswahmal adalah departemen yang membidangi masalah keuangan umat muslim teladan maupun intern. Nah, Uswahmal ini memiliki beberapa program, yaitu 1. Ada mengurusi penjualan LKS PAI, 2. Mengurus masalah infak Jumat, 3. Mengurus masalah PO Zakat, dan yang paling penting adalah mengurus Uswahsop. Usmah Media atau yang disebut dengan Usmed merupakan salah satu departemen yang ada di POH Rohis Al-Uswah yang berkecimpung dan berdakwah di bidang media, baik desain grafis, video, maupun fotografi. Uswah Media memiliki program kerja yang bervariatif dan juga menyenangkan, seperti setiap minggunya mengadakan kuis, setiap minggunya membuat poster kajian dan poster artikel, setiap bulannya membuat wallpaper uswah, dan setiap tahunnya membuat video pendek yang dipersembahkan untuk POH. Kemudian POH juga setiap Usmed setiap tahunnya juga membuat training yang bertujuan untuk mengembangkan skill dan bakat para anggotanya dalam bidang desain grafis maupun sinematografi. Assalamualaikum adik-adik. Jadi di sini siapa nih yang kepo sama Departemen Keakhwatan? Nah, di sini Mbak pengen jelasin tentang apa sih itu Departemen Keakhwatan. Jadi, sesuai dengan namanya yaitu keakhwatan, Departemen Keakhwatan ini adalah salah satu departemen yang ada di POH Teladan yang membawahi tentang hal-hal yang berkaitan sama akhwat. Nah, di departemen ini pun juga ada beberapa program yang dijalankan. Buat yang kepo sama programnya apa aja, bisa langsung dicek di IG Akhwat Al-Uswah ya. Mbak tunggu. Saya di POH tidak sekedar mendapatkan pengalaman saja. Mulai dari menjalankan kegiatan, program, maupun forum bersama, pasti ada hikmah di baliknya. Saya mendapatkan banyak teman di POH, juga bagaimana caranya menghargai orang lain, bagaimana caranya berorganisasi, dan bagaimana saya bisa berbaur bersama teman-teman yang lain. Selama di POH pun, saya juga merasa kekeluargaan yang sangat kuat, karena ada kakak kelas yang mendampingi saya, teman-teman juga mendampingi saya, sehingga saya merasa tidak sendiri. Pokoknya join POH lah. Di POH ini aku diajarin untuk gimana caranya memanage waktu dengan baik, yaitu membagi antara Sigma dan POH. Dan POH ini merupakan tempat yang cocok untuk upgrade diri dikarenakan programnya banyak banget. Selain itu, kalian juga bisa dapat teman atau relasi yang banyak. Jadi join yuk. POH, sebuah organisasi keagamaan yang menyimpan berjuta cerita di dalamnya. Sesuai dengan slogannya, yaitu merajut ukhuwah, menebar dakwah menuju teladan Darussalam. Di POH, saya mendapatkan banyak ilmu yang bermanfaat, teman-teman yang baik dan cerdas, dan juga mendapat berbagai pengalaman dan kesan dari segala kegiatan yang ada di POH. Di POH, saya tidak hanya belajar mengenai ilmu agama atau menyempurnakan akhlak saya, tapi saya juga belajar caranya bersosialisasi kepada teman-teman saya. Kekeluargaan yang ada di POH juga harmonis, tanpa membedakan latar belakang mereka ataupun sifat-sifat mereka, semuanya ditemani. Lalu jika ada seseorang yang dalam masa kesulitan, semua anggota akan berusaha untuk membantu dia agar masalah tersebut selesai. Dan hal itu yang merupakan mengapa yang dapat diingat di hati saya. Oke, jadi dari pengalamanku join POH, menurutku dari POH itu kita bisa dapat banyak pengalaman, terus juga dapat banyak pembelajaran yang belum tentu kita dapat di sekolah, tapi juga kita bisa terapin itu di kehidupan kita sehari-hari. Terus kita dapat relasi yang lebih luas, dan juga yang paling penting dari pengalaman-pengalaman itu kita bisa jadi lebih dewasa. Terus kita jadi pada intinya kita jadi banyak dapat pengalaman. Selama di POH, saya mendapatkan banyak ilmu-ilmu baru yang sangat bermanfaat bagi saya. Saya mendapatkan ilmu-ilmu itu dari esensi berbagai kegiatan di POH yang saya ikuti. Saya juga mendapatkan pengalaman-pengalaman baru yang tidak akan saya dapatkan di THA maupun di lainnya.
Akan tetapi, menurut saya, hal paling penting yang saya dapatkan dari POH adalah relasi atau jaringan silaturahmi dengan teman-teman ataupun adik-adik POH yang masih ada di teladan maupun dengan mas mbak POH yang sudah lulus. Untuk ikhwan dan akhwat teladan 65, marilah bersama-sama bersatu padu, rekatkan ukhuwah, sebarkan dakwah, bergabung bersama kami dalam POH Rois Al-Uswah. Kamu memang masih berdiri di garis start, tapi bukan berarti kamu terlambat. Hidup tidak selalu diisi dengan belajar, tapi juga mengajarkan. Mari merajut ukhuwah, menebar dakwah, menuju teladan Darussalam.